أرأيتم أنهم سبقونا إلى النار يسيرن الماء وأكثر الفريقين وأكثر فليقتلوا فيه عملوا فيه kan terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang masuk ke dalam sorga dan yang lainnya masuk ke dalam neraka. Baik, kita akan mulai. Apa itu Al-Qari'ah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'atu. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kalau terjemahan di dalam Al-Quran yang dikeluarkan Departemen Agama, maka biasanya hanya diartikan Al-Qari'ah itu hari kiamat. Tetapi kalau kita membahas secara makna Al-Qari'ah itu, apa Al-Qari'ah itu? Ya, memang Al-Qari'ah itu satu dari sekian puluh nama hari kiamat. Karena nama-nama hari kiamat itu banyak sekali. Ada As-Sakhah dan begitu seterusnya, termasuk juga Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu diambil dari kalimat Al-Qara'. Al-Qara itu artinya sesuatu yang memekikkan telinga, sesuatu yang menjadikan kita mendengarnya itu takut. Karena memang Al-Qari'ah sendiri itu adalah suara yang keluar dari moncongnya sangkakala Israfil. Suara itulah yang kemudian menghancurkan alam semesta. Makanya setiap yang mendengarnya akan merasakan ketakutan. Tetapi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah mendatangkan kiamat itu sekonyong-konyong, tidak. Tetapi didahului dengan tanda-tandanya. Ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil, ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil boleh jadi 90% lebih. Sejak diutusnya Rasul sampai hari ini mungkin sudah berlaku. Hanya tinggal beberapa persen saja. Karena kita bisa saksikan setiap hari ada saja tanda-tanda kiamat itu. Tetapi tanda-tanda kiamat besar ini belum berlaku. Tapi kalau sudah terjadi maka tidak bisa dihentikan. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu kadang muncul, nanti tenggelam lama, nanti muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi. Itulah tanda-tanda kiamat kecil. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali satu muncul, maka akan terus berentet, terus-terusan itu bersambung sampai betul-betul kiamat dibangkitkan. Dan itu dimulai dengan khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Kemudian setelah Dajjal keluar, turunnya Isa bin Maryam. Karena Isa diturunkan dalam rangka membunuh Dajjal. Dajjal mati di tangan Isa bin Maryam. Setelah hilang fitnah Dajjal, di masa Isa juga muncul Ya'juj wa Ma'juj, dua kaum yang sekarang berada di balik benteng Dzulqarnain. Entah berantah di mana, wallahu alam. Tapi kita harus beriman bahwa mereka ada, dan mereka di balik dinding, di balik benteng yang pernah dibangun oleh Dzulqarnain. Dan benteng itu tidak akan hancur kecuali Allah yang berkehendak. Dan itu kelak
ketika masanya sudah sampai. Lah ketika Ya'juj dan Ma'juj kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Isa tidak bisa melawan. Bagaimana akan melawan? 1 berbanding 999. Mana mampu kita lawan? Antum 1 lawan 10 aja belur. Antum baru dikeroyok 20 orang aja udah mati antum. Ini yang ngeroyok antum 999. Gimana bisa dilawan umat sebanyak itu? Makanya Isa pun tidak sanggup melawannya, disuruh bersembunyi di Bukit Tur bersama sisa-sisa pasukan kaum muslim. Isa hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah mengadab mereka. Maka Allah adab mereka dengan dikirim dud, semacam ulat, yang kemudian ulat ini masuk di tengkuknya, 1 mati, semua mati. Baru setelah itu kemudian Isa pun meninggal. Maka yang tadinya orang-orang beriman kepada syariat Rasul sebelum kematian Isa, maka Isa meninggal, mulailah sebagian mereka kufur. Maka kemudian diingatkan dengan cara apa? Didatangkan dukhon, asap hitam tebal yang ada di langit. Itu tanda alamat kiamat besar yang keempat. Langit menjadi gelap, asap hitam tebal entah datang dari mana. Kalau yang menghirup seorang yang beriman paling tinggi hanya pilek saja, ya sakit kepala sedikit. Tapi kalau yang menghirup orang yang fasik, kafir, munafik, maka mereka akan mengeluarkan darah dari semua lubang di anggota badan. Sebagian mereka ada yang mati. Akhirnya orang-orang pun tidak bertahan, baik mukmin atau kafirnya, berdoa kepada Allah, Allahumma kshif annal adzab, ya Allah hilangkan azab ini. Akhirnya kemudian mereka berjanji kalau azab ini dihilangkan, yang tadinya kufur mau beriman. Tapi setelah dihilangkan azab ini, tiba-tiba tetap aja mereka kafir. Maka muncul alamat yang kelima. Ketika mereka sedang tertidur pulas, tiba-tiba kemudian bangun di pagi hari. Biasa orang-orang beriman, mereka bangun di pagi hari, mereka sholat subuh. Tapi orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak sholat. Serta terbit juga. Ketika harusnya matahari tenggelam, malah terbit pula dari arah barat. Dan ketika matahari terbit dari arah barat, tobat manusia ditutup. Karena tobat itu akan diterima kalau tidak datang 2 waktu. Pertama sakaratul maut, yang kedua matahari terbit dari arah barat. Ketika mereka kemudian melihat matahari terbit dari arah barat, semua manusia menangis, mukminnya kafirnya, menyesal mereka. Tapi apa yang disesalkan? Semua sudah terlambat. Walaupun para penyembah berhala mereka membuang berhalanya sekalipun, tetap tidak diterima tobatnya. Sehingga manusia hanya bisa menangis, menyesali yang beriman yang menyesal karena mereka kurang beramal. Orang kafir pula menyesal kenapa mereka tidak beriman. Tetapi tidak berlangsung lama, hanya kata para ulama sekitar 2-3 hari saja. Kemudian normal kembali. Selang beberapa hari setelah kejadian matahari terbit dari arah barat itu, maka muncul tanda kiamat yang keberapa? Yang ke-7. Apa itu? Muncul binatang dari dasar bumi yang disebut dengan dabatun minal ardh. Bisa bicara. Binatang yang keluar dari perut bumi bisa bicara. Tapi tidak menyakiti, tidak seperti Dajjal ataupun Ya'juj dan Ma'juj, tidak. Dia tidak menyakiti binatang itu. Binatang ini tugasnya hanya ngasih stempel aja. Setiap ketemu orang dikasih stempel, setiap ketemu orang dikasih stempel. Kalau dia mukmin dikasih stempel bercahaya jidatnya. Kalau ketemu orang kafir stempel hitam buram itu wajahnya. Sehingga akhirnya manusia hanya mengenal 2 kelompok saja, mukmin dengan kafir.
Dan ketika itu nama manusia sudah tidak dikenal. Panggilan mereka hanya dua, mukmin, kafir. Kemana min? Ke pasar Fir. Itu saja. Tapi tidak tersinggung. Nggak ada yang tersinggung. Kalau sekarang orang kafir kita kafirkan saja, marah itu orang Islam. Jangan bilang kafir, bilang non muslim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian binatang itu entah kemana dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semua manusia sudah ada stempel, maka datang tanda yang ke berapa? 7 ke 8. Dajjal, Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian dukhon asap, kemudian matahari terbit dari arah barat, kemudian binatang melata. Baru 6. Baru ke-7 tiba-tiba mereka dikagetkan dengan gempa dari arah barat, khasfun bil maghrib. Gempa ini bukan menghancurkan kayak kita satu Lombok, tidak. Lombok aja dah hancur semua, satu kabupaten aja, atau Jogja hanya beberapa kecamatan. Tidak, gempa ini menghancurkan negara-negara. Bisa 2-3 negara hancur dengan gempa ini. Jadi orang-orang yang di timur ketika mendengar di barat ada gempa, ketakutan mereka. Tetapi gempa itu rupanya bukan hanya di barat saja, di timur pun akhirnya digempakan juga. Jadi yang nomor 7 gempa dari arah barat, yang nomor 8 gempa dari arah timur, yang nomor 9 gempa di Jazirah Arab. Itulah terakhir gempa. Dan gempa ini sudah menghancurkan dunia, negara-negara hancur. Dan yang terakhir muncul api dari Yaman, dari Aden. Dan NASA sudah meneliti, di bawah perut Aden Yaman itu ada burukan, ada larva yang tidak ada di dunia kecuali ada di Yaman saja. Artinya betul apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuktikan oleh NASA dengan peralatan canggih mereka. Memang di situ tersimpan api. Dan hari kiamat api itu akan muncul dari perut bumi, dari lautan Aden, kemudian disusul dengan api dari Hijaz. Api ini menggiring manusia, tidak menyakiti manusia. Kalau ketemu pohon mungkin terbakar, tapi dia tidak menyakiti manusia, hanya menggiring saja. Kemana digiringnya manusia? Ke Syam. Di Syam itulah mahsyar pertama, manusia dikumpulkan satu dunia di situ. Tetapi sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, Allah sudah kirimkan angin yang sangat dingin. Angin itulah yang dihembuskan kemudian masuk ke ketiak orang yang beriman, sehingga kalau ada iman walaupun sebiji darah, maka akan diwafatkan dengan angin itu, sehingga tidak lagi ada orang yang beriman yang hidup. Berarti yang hidup itu tinggal orang kafir saja. Dari sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali dibangkitkan kepada manusia yang paling buruk yang hidup di masa itu. Berarti kiamat itu tidak akan dirasakan oleh orang beriman. Kiamat itu hanya dirasakan oleh orang kafir saja, karena mati sebelum kiamat orang beriman dengan angin tadi. Lah ketika manusia sudah berkumpul di tempat mahsyar mereka di Syam, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan Israfil. Israfil ini sebenarnya tugasnya memikul arsy. Sebagaimana Allah mengatakan, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Malaikat-malaikat pemikul arsy. Ada yang mengatakan malaikat pemikul arsy itulah Israfil. Tapi dia punya tugas lain yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari tidak bisa makan, tidak bisa minum, sedih.
tidak selera. Sampai sahabat bertanya, Rasul, kenapa anda ini? Maka Nabi SAW mengatakan, fa kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarnan. Bagaimana saya bisa nyaman hidup kalau pemilik trompet sudah meletakkan ujung trompetnya di mulutnya dan siap ditiupkan, gitu. Artinya Israfil sejak diutusnya Rasul, trompet itu sudah di moncongnya, tinggal tiup saja, menunggu perintah Allah. Kenapa? Karena Rasul itu akhir semua para Rasul, akhir semua para Nabi, dan kita akhir dari semua umat-umat yang diutus sebelumnya. Kita ini umat terakhir. Setelah kita tidak ada lagi. Karena Rasul itu Nabi terakhir masalahnya. Artinya umatnya juga umat terakhir. Berarti kalau sudah umat terakhir, terjadi kiamat. Kecuali kalau setelah Rasul ada Nabi lagi itu masih lama kan begitu. Tapi Nabi kita adalah khatamul anbiya wal mursalin, dan kita juga akhirul umat, akhir umat. Makanya Israfil itu tinggal diizinkan Allah saja untuk ditiup. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan Israfil meniup sangkakala, itulah yang kita bahas hari ini, al-qari'atu mal-qari'ah. Maka terjadilah qara', suara yang memekikkan dan menghancurkan gendang telinga. Itulah kiamat, ya. Dan al-qari'ah ini menghancurkan segalanya. Siapapun yang terkena suara itu, maka dia hancur. Gunung hancur, langit akan digulung, kemudian bintang berjatuhan, air diluapkan, bumi digempakan. Pokoknya siapa yang terkena tiupan itu, suara tiupan sangkakala itu, pasti akan binasa. Tidak manusianya, tidak jinnya, semua sak malaikat-malaikatnya, tidak ada yang selamat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu qari'ah? Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron. Coba lihat laron. Laron itu adalah binatang kecil yang terbang, yang kalau ada cahaya dia akan kumpul di situ. Dan lihat cara terbang laron, tidak beraturan. Nabrak kawan, terbang sana, terbang sini, nggak peduli dengan kawannya. Makanya kalau kita lihat laron di listrik itu, besoknya itu udah bersera tuh sayapnya kemana-mana. Itulah kondisi kiamat seperti itu. Bagaimana manusia sudah tidak ada aturan lagi. Mereka masing-masing menyelamatkan diri mereka, lari sana, lari sini. Tapi apa gunanya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lihat bagaimana Allah idhofahkan kalimat zilzal ke bumi. Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, bukan begitu. Tapi Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada haknya. Ha ini kembali ke bumi. Artinya gempa itu disandarkan ke bumi. Maknanya ketika gempa disandarkan ke bumi, berarti yang gempa itu satu bumi. Kalau sekarang gempa di Lombok tidak terasa di sini, gempa di Jogja tidak terasa di sini. Tapi nanti pada hari kiamat semua digempakan. Mau lari kemana? Tidak ada tempat lari lagi karena semua digempakan, satu dunia. Tidak di negeri kita, tidak di negeri orang, tidak di barat, tidak di timur, tidak di utara, tidak di selatan. Semua digempakan, mau lari kemana? Sehingga manusia seperti laron akhirnya sana sini kan. Dan subhanallah, ketika saya sedang ziarah ke Lombok ketika terjadi gempa, ya saya sempat datang ke sana memberikan bantuan dari saudara-saudara kita di sini. Bahkan kita juga buat masjid di sana. Jadi saya pernah dengan Ustadz Aswad bawa mobil ke atas bukit, mau ngasih bantuan di atas bukit itu. Ini orang ini bercerita sama saya, Pak katanya, waktu terjadi gempa katanya, saya sudah nggak ingat siapa-siapa katanya, nggak ingat istri, nggak ingat anak katanya.
Yang ingat tuh gimana saya menyelamatkan diri. Karena saking dahsyatnya gempa itu, sudah nggak ingat siapa-siapa. Bahkan salah satu ustadz itu bercerita, ada seorang ibu salah ngambil anak, harus yang diambil anak diambil gulingnya. Salah ngambilnya, disangkanya anaknya, guling yang dibawa. Saking orang sudah panik ya, panik-paniknya gitu. Itu baru gempa. Gimana dengan kiamat? Makanya Allah ibaratkan laron tuh, yang nggak beraturan tuh keterbangnya sana sini tuh. Karena pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yugnih, kata Allah. Orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anaknya, semua sibuk ngurusi keselamatannya diri mereka masing-masing. Lihat, ini Allah hendak menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat gitu maksudnya. Sehingga Allah ibaratkan laron, terbang sana sini, lari sana sini, tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu. Dan ketika itu dunia tidak berarti bagi dia, tidak berarti bagi dia. Lihat ketika gempa, orang-orang yang rumahnya megah-megah itu lari juga, ditinggalkan rumahnya, gak peduli lagi dengan rumahnya, gak peduli dengan kendaraannya, gak peduli, yang penting selamat. Dunia sudah gak berharga lagi di zaman itu. Dan itulah kondisi kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Dan Allah gambarkan makhluk yang paling kuat di bumi apa? Gunung. Makhluk yang paling kuat di bumi itu gunung, ikhwan. Isinya batu macam-macam, dan tidak bisa kecuali dengan alat berat loh sekarang ini kan. Bahkan alat berat pun ada gunung-gunung yang tidak bisa dikeruk kecuali dibom. Artinya gunung itu makhluk Allah yang paling kuat, yang Allah tancapkan di bumi. Karena itu pasaknya, kalau tidak ada gunung kita jalan itu goyang. Karena ada gunung itulah maka stabil bumi ini. Karena gunung itu pasak bumi. Makanya yang masuk ke dalam itu lebih panjang dibandingkan yang muncul ke permukaan gunung itu. Karena dia pasak kan harus lebih. Kalau umpamanya saya buatkan pasak itu 1 meter, otomatis kan 2/3-nya kan harus masuk ke bumi kan. Paling yang muncul itu mungkin sedikit saja. Sebab kalau yang nancapnya sedikit ya cabutlah pasaknya. Otomatis gunung itu yang masuk ke dalam bumi lebih panjang lagi dibandingkan yang naik ke permukaan. Itulah pasak namanya. Lah bayangkan, gunung itu sudah jadi pasak sampai ke dasar bumi saja bisa tercabut itu. Sampai Allah mengatakan kal ihnil manfus, seperti kapas yang dihambur-hamburkan angin. Coba antum kalau lihat ada bantal, ada kapasnya, kemudian kita ambil kapasnya, taruhlah kipas angin yang nomor 3 itu yang gitu kan, antum terbang sana sini lah kapas tuh. Bayangkan gunung yang sangat-sangat berat bisa seperti kapas melayang ke sana kemari. Coba, seolah-olah gunung itu tidak berbeban lagi, seolah-olah dihempas ke langit itu. Bayangkan gunung itu sampai di langit, dibenturkan gunung satu dengan yang lainnya, baru hanya tinggal debu, itulah yang kembali ke bumi. Lah kita gak bisa terbayang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kiamat ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibal kal ihnil manfush. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman thaqulat mawazin fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia berada di kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mengatakan faman khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maksudnya ummuh itu maksudnya apa? Tempat kembalinya. Ada yang mengatakan ketika dia dimasukkan ke neraka hawiyah itu kepalanya dulu, kakinya di atas. Fa ummuhu, kepalanya dulu yang diceburkan tuh. Hawiyah, ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, itulah api yang sangat panas.
Api dunia ini ikhwan hanya satu bagian daripada 70 bagian api neraka. Itu saja kalau orang masuk api dunia itu hitungan detik sudah habis. Hitungan detik loh sudah habis. Jangan hitungan jam lagi. Itu baru api dunia itu. Macam mana api neraka? Yang api dunia itu juz'un min sab'ina juz'an, satu bagian daripada 70 bagian panasnya api jahanam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, dan pendapat yang kuat wallahu alam, ada yang mengatakan Israfil itu meniup sangkakala 3 kali. Tiupan pertama disebut tiupan kejutan, tiupan kedua disebut tiupan kematian, tiupan ketiga disebut tiupan kebangkitan. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Israfil itu hanya meniup sangkakala 2 kali. Pertama tiupan kejutan plus dengan tiupan kematian, dan yang kedua baru tiupan kebangkitan. Saat Allah Subhanahu wa taala merintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala pertama, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala wafatkan semua manusia, semua jin, bahkan semua malaikat. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil Israfil, ada yang tersisa dari makhluk yang berakal yang aku ciptakan, baik manusianya, baik jinnya, baik malaikatnya. Kata Israfil, ada. Yang belum mati adalah Jibril, Mikail, dan Malakul Maut. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Malakul Maut, cabut semua nyawa orang-orang, malaikat-malaikat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat maut dan mengatakan siapa yang belum mati. Maka malaikat mengatakan Israfil, Jibril, Mikail, dan Israfil. Kata Allah Subhanahu wa taala, cabut 3 malaikat itu. Kenapa mereka diakhirkan? Karena ini pemimpinnya malaikat. Pemimpin malaikat kan 4. Jibril yang pertama, kemudian Mikail yang kedua, baru Israfil, baru malaikat maut. Nah, itulah pemimpin malaikat nih. Ini yang hidup di pemimpin malaikat nih. Maka Allah mengatakan kepada malaikat maut, siapa yang tersisa? Man baki? Maka kemudian malaikat mengatakan, Jibril, Mikail, Israfil. Kata Allah, wafatkan mereka. Maka malaikat maut mewafatkan Jibril, mewafatkan Mikail, dan mewafatkan Israfil. Kemudian Allah panggil lagi, man baki, siapa yang tersisa? Kata malaikat maut, tidak ada illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini ya Rabb. Kata Allah, kalau gitu mati kau. Terakhir dia, malaikat mati juga. Maka tidak ada lagi yang hidup ketika itu. Tidak manusianya, tidak jinnya, tidak malaikat, sampai ke malaikat maut juga ikut mati. Saat itulah Allah hancurkan alam semesta ini, dari tiupan pertama sampai tiupan kedua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, berapa jarak tiupan pertama ke kedua? Abu Hurairah mengatakan 40. Apakah 40 hari wahai Abu Hurairah? Aku tidak tahu. Apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Aku tidak tahu. Apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Aku tidak tahu. Yang jelas Rasul hanya menyebutkan angka 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Wallahu a'lam katanya. Tapi di angka 40 itu terjadi kehancuran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digempakan. Wa idzan nujumun tasharat, bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, planet-planet, galaksi-galaksi itu dihantam-hantamkan. Wa idzal biharu fujirat, lautan itu ditumpah-tumpahkan ke daratan. Semua hancur. Tidak bumi, tidak gunung, tidak langit, tidak bintang, semua hancur lebur. Ketika itu Allah berfirman dan berteriak, limanil mulkul yaum. Sekarang kalian tahu milik siapa kerajaan langit dan bumi. Ya tidak ada yang jawab, karena semua mati. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar, kata Allah. Alam semesta ini milik zat yang satu, akulah zat yang wahid, yang maha satu,
Al-Qahhar, yang maha berkuasa untuk menimpakan azab pada siapa. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah kemudian terjadi kehancuran hebat, Allah subhanahu wa ta'ala ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain, dan langit yang menaungi kita dengan langit yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika bumi diganti dengan bumi yang baru, begitu juga langit. Bukan berarti bumi yang kita pijak itu kemudian hilang, Allah ciptakan yang baru, bukan begitu artinya. Bumi padang mahsyar, bumi ini juga yang kita pijak, cuman bentuknya diganti. Sekarang bentuk bumi ini macam-macam. Ada lembahnya, ada bukitnya, ada gunungnya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada maklam, ada alamat. Tapi nanti pada hari kiamat, karena gunung sudah dihancurkan, lembah-lembah dihancurkan, bukit-bukit dihancurkan, sehingga bumi yang sudah diganti itu menjadi rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah, rata serata-ratanya. Dihamparkan, wa idzal ardu muddat, kata Allah. Ketika bumi dihamparkan sehampar-hamparnya. Kenapa coba? Logika ikhwan. Sekarang sebagian ulama mengatakan bumi itu bentuknya semacam bola atau lonjong. Ada yang mengatakan seperti telur, ada yang mengatakan mukar, artinya seperti bola. Ya. Bumi ini kalau dalam bentuk bola itu tidak luas. Lihat bola. Tapi kalau antum robek bola itu, ya, kemudian dihamparkan, kan akan lebih luas lagi. Ya kan? Kalau bola saya paling sini saja kan. Tapi kalau sudah dibentangkan kan jadi luas tuh. Ya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena Anda bisa bayangkan, orang yang di dalam kubur itu dengan yang hidup di permukaan bumi banyak mana coba? Hari ini pasti banyak yang dikubur. Entah berapa miliar jiwa yang dikubur sejak Adam loh sampai hari ini. Kita tidak tahu jumlahnya. Yang jelas yang dikubur itu jauh lebih banyak dibandingkan yang hidup hari ini di permukaan bumi itu. Lah apabila Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan semuanya, membutuhkan tempat yang lapang. Makanya bumi itu harus diganti dan dirubah menjadi terhampar kemana-mana. Karena nanti Adam akan dibangkitkan, semua umatnya dibangkitkan, mulai dari Ibrahim, umatnya Ibrahim, Nuh, umatnya Nuh, Saleh, umatnya Saleh, Syuaib, umatnya, semua sampai kepada Rasul dan seluruh umatnya. Orang yang pertama sampai yang terakhir hidup. Bayangkan kalau tidak luas tempatnya macam mana. Makanya harus diganti kan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi diganti sehingga terhampar karena tidak pernah diinjak dosa. Ketika Allah sudah membuat bumi ini terhampar, ya, sudah terjadi kehancuran yang luar biasa, bumi dihamparkan, kemudian jiwa-jiwa dihancurkan, kecuali ada makhluk yang dikecualikan saat kiamat tidak hancur. Ada yang mengatakan ruh tidak akan dihancurkan. Kalau dia ruhnya seorang mukmin diletakkan di Iliyin, kalau ruhnya orang kafir diletakkan di Sijin. Yang kedua, tulang ekor manusia tidak akan dihancurkan. Sehebat apapun kiamat, tulang ekor itu tidak akan hancur. Walaupun kecil, terkadang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat, ya, tapi tulang ekor itu tidak mungkin hancur, karena dari situ manusia dibangkitkan. Setiap kita punya tulang ekor. Tulang ekor tidak akan hancur. Walaupun dibakar, walaupun apa, tetap. Walaupun tidak bisa dilihat kecuali dengan alat, tapi dari situlah kita dibangkitkan. Neraka, aras, kursi, ya, tidak akan dihancurkan. Itu yang dikecualikan saat kiamat itu maksudnya. Lah setelah bumi terhampar, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Maka hujan ini akan membasahi semua bumi yang baru diganti. Kemudian hujan inilah yang akan menyentuh setiap tulang ekor sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Maka tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ciptaannya menjadi manusia di dalam kubur semuanya. Kemudian Allah katakan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Atau dalam ayat yang lain, wa akhrajatil ardu athqalaha.
kami keluarkan beban-beban isi bumi, maksudnya jasad manusia yang sudah jadi karena hujan tadi. Allah mampu menciptakan kembali, ikhwan. Kemudian dilemparkan ke permukaan ruh, ya. Sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan yang pertama kali dihidupkan siapa? Israfil. Kemudian Allah perintahkan kepada Israfil, tiup sangkakalamu yang kedua kalinya. Ditiuplah sangkakala. Ketika ditiup sangkakala oleh Israfil kedua kalinya, Allah katakan, wa idzan nufusu zuwizat. Apabila ruh dilesatkan dan masuk ke jasadnya masing-masing. Ruh yang dari Iliyin dilesatkan semuanya ke bumi yang baru. Ruh yang ada di Sijin dilesatkan semuanya dan tidak tertukar satu ruh dengan jasad yang lainnya. Itulah yang disebut dengan hari kebangkitan. Tiba-tiba ketika ruh masuk, semua bangkit. Ketika semua bangkit, orang-orang kafir mengatakan, ya wailana, tidur kami ini, katanya. Tapi orang yang beriman, mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini janji Allah, benarlah ucapan para rasul itu. Sehingga orang kafir kemudian lari ke sana, lari ke sini, karena sudah tidak ada ma'lam, tidak ada alamat lagi. Tidak tahu mana kapling dia, mana rumah dia, mana desa dia, mana kecamatan dia, mana negara dia. Nggak ada, semua sama. Mau lari kemana coba? Sehingga ada alaqah antara bumi lagi dengan kita. Nggak ada hubungan kita dengan bumi. Kalau sekarang masih ada hubungan kita dengan bumi, makanya ada namanya gaya gravitasi bumi. Kita tidak bisa naik ke angkasa kan, karena kesedot bumi. Itu namanya gravitasi. Tapi nanti pada hari itu sudah nggak ada lagi gravitasi bumi, nggak ada hubungan kita dengan bumi lagi. Sehingga manusia terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, nggak jelas. Ya, makanya Allah istilahkan dengan laron tadi. Dan kesana kemari, tentu ini orang-orang kafir, orang yang beriman tidak akan kemana-mana. Ketika dibangkitkan ya di situ saja mereka tinggal. Dan itulah yang mereka kehendaki. Hari kebangkitan bagi orang-orang yang beriman, bahagia mereka. Yang tidak bahagia itu orang-orang kafir. Mereka lari sana lari sini karena tidak tahu mereka harus menghadapi Allah dengan pertanggungjawaban di dunia. Apa yang harus mereka katakan di hadapan Allah? Dan manusia dibangkitkan subhanallah sesuai dengan kematian mereka saat mereka bangkit. Kalau di dunia mereka ketika mati sedang bunuh diri dengan menusuk racun, maka dibangkitkan seperti itu. Kalau di dunia dia sedang menzalimi orang, begitulah dia sedang dibangkitkan. Tapi kalau di dunia sedang baca Quran kemudian mati, maka dibangkitkan sedang baca Quran. Kalau antum sedang haji kemudian mati, maka dibangkitkan antum sedang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Pokoknya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Makanya kenapa kemudian kita disuruh untuk berdoa kepada Allah supaya kita matinya husnul khotimah itu, karena orang dibangkitkan seperti itu. Minta kepada Allah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, setelah kemudian manusia berhamburan ke sana kemari, baru kemudian adalah satu panggilan, di mana panggilan ini memerintahkan semua manusia, mukmin kafirnya, yang orang kafirnya entah kemana-mana, supaya kumpul di satu tempat ini. Tempat inilah disebut padang mahsyar. Manusia dikumpulkan di satu tempat di situ, dan mereka posisinya berdiri. Tidak ada yang tidur, tidak ada yang duduk, tidak ada yang baring, semua berdiri. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kenapa coba? Kenapa tidak ada yang duduk? Kenapa tidak ada yang baring? Kenapa yang tidak ada yang tidur? Masalahnya matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Kemudian keringat bercucuran. Orang-orang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang selutut, ada yang sepusar, ada yang sedada, bahkan ada yang sampai telinga, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalannya. Macam mana mau duduk? Macam mana mau baring? Jadi posisi mereka berdiri saja tuh. Orang sedang upacara tuh, diri saja. Gimana coba? Satu hari antum berdiri nggak kuat, pingsan. Apalagi Allah mengatakan 50.000 tahun di situ. Tentu 50.000 tahun itu bagi orang kafir. Kalau orang beriman sesuai dengan hisabnya. Kalau hisabnya mudah ya sebentar aja berdiri situ.
Kalau hisabnya sulit ya agak lama, gitu ya. Tapi kalau hisabnya sulit bisa saja lama selama orang kafir. Wallahu a'lam. Ya. Tapi disitulah terjadi proses, banyak proses. Proses tentang haud telaga Rasul, kemudian ada syafaat, ada penampakan amal, ya, ada pembacaan buku, ada pengambilan catatan, macam-macam di situ. Sampai kepada timbangan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, fa amma man thaqulat mawazinu, maka siapa yang berat timbangannya. Makanya saya nasihati, carilah amalan-amalan di dunia ini yang bisa memberatkan timbangan kita. Seperti apa contohnya? Ya. Banyak amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kita. Saya sebutkan secara singkat saja. Ya. Di antara amalan-amalan pemberat timbangan itu yang pertama, ya tentu tauhid, sudah jelas. Ya, kokohkan tauhid. Karena nanti pada hari kiamat itu, ingat hadis Bitokoh, ada orang yang didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jal membawa 99 catatan. Kemudian Allah katakan, coba bentangkan satu catatanmu. Baru satu catatan sejauh mata memandang, kesalahan dia semua. Ketika dia melihat catatannya, langsung down dia. Kemudian Allah mengatakan, ketika dibacakan satu catatan itu, betul itu kesalahan? Iya. Betul itu kesalahan? Iya. Sampai akhirnya dia sudah putus asa, seolah-olah tidak ada kebaikan untuk membandingi catatannya baru satu. Gimana yang 98-nya itu? Sehingga Allah mengatakan, halaka hasan, apakah kau punya kebaikan untuk membandingi catatan burukmu ini? Ya Rabb, kalaupun aku punya kebaikan, buat apa dengan catatan sebanyak ini, katanya. Karena dia sudah putus asa, sudah berjalan ke neraka. Allah panggil, tunggu kamu di sini. Kau ini punya kebaikan yang bisa membandingi semua catatan burukmu ini. Tiba-tiba Allah keluarkan kartu sakti. Kartu sakti itu tulisannya apa? La ilaha illallah. Rupanya itu amalan dia di dunia, mentauhidkan Allah. Mungkin dia banyak dosa, tapi tauhidnya tetap. Ya, mungkin dia terjerumus kepada zina, kepada khamr, kepada judi, kepada ghibah, kepada yang lain, tapi dia tidak mau melakukan kesyirikan. Dia tidak akan datang ke dukun, dia tidak, enggak mau. Mungkin dosa-dosa besar ya, tapi tauhid teman, itu pula modal dia. Ya. Modal tauhid itulah ketika ditimbang kartu itu dengan 99 catatan yang semuanya keburukan, lihat bahasa hadis, tosat bihinna la ilaha illallah. Melesat ke atas la ilaha illallah. Karena timbangan di akhirat itu kalau berat ke atas. Kalau timbangan di dunia kalau berat ke bawah. Ya, kalau di akhirat ke atas. Ya, melesat la ilaha ke atas itu menunjukkan berat timbangannya. Karena sorga itu sifatnya darajat, makin atas makin bagus, makin atas makin indah, makin atas makin luar biasa. Neraka itu sifatnya ke bawah makin jelek, makin bawah makin serem, makin bawah makin menakutkan. Atas bukan ke bawah. Lah, ini menunjukkan apa? Bahwa tauhid itu pemberat timbangan. Maka belajar tauhid, ya, supaya mudah kita ini mendapatkan timbangan amal. Selain tauhid juga husnul khuluq, berusaha untuk berbaik akhlak. Karena itulah yang bisa beratkan timbangan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian yang nomor 3, zikrullah, perbanyak zikir. Zikir ini amalan yang semua orang bisa lakukan. Anak kecil bisa, orang dewasa bisa, orang tua bisa, perempuan bisa, laki-laki bisa, dimanapun bisa, di rumah, di jalan, di pasar, di masjid, semua bisa. Amalan yang paling ringan itu zikir, ikhwan. Tidak pakai modal, tidak capek, hanya ngomong saja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il adim. Kata Rasul, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdi subhanallah il adim. Dua kalimat ringan di lisan, dicintai Allah, subhanallah, memberatkan timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang nomor 4, menjaga sholat, terutama 5 waktu, itu bisa memberatkan timbangan. Kemudian yang nomor 5, menjaga adab di hari Jumat. Kemudian juga yang ke-6, sholat jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal tetangga itu, jangan bakhil, ikut sholat. Karena menyolatkan jenazah itu dapat 1
qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud pahalanya. Kalau sampai menguburkan dapat 2 qirat kita. Ya. Kemudian juga sedekah dari harta yang halal, bukan harta haram. Ya. Jangan kayak Robin Hood. Ya. Jadi hartanya harta halal disedekahkan. Kemudian yang nomor 8, amal-amal yang lain yang memudahkan, seperti umpamanya menjaga sholat-sholat sunnah dan yang lainnya. Intinya bahwa amal soleh itu memberatkan timbangan sebenarnya, karena nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menimbang itu, Allah katakan apa tadi? Fa amma man thaqulat mawazin, siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia diberikan kehidupan yang Allah redai. Orang kalau redha di dunia saja senang, ikhwan. Antum kalau redha di dunia saja sudah plong. Antum sakit tapi hatinya redha, enggak kepikiran sakit itu. Antum miskin, antum redha, enggak kepikiran miskinnya. Antum banyak masalah tapi antum redha, enggak kepikiran masalahnya. Orang redha itu tenang hidupnya, ikhwan. Yang tidak tenang itu tidak redha, sakit kepala saja tak redha, enggak ikhlas, pusing, nah, baru sakit kepala tuh. Ya, padahal minum bodrek selesai. Tapi enggak redha. Miskin sedikit enggak redha, oh tasakut dia menolak takdir. Kenapa asih aku aja yang seperti ini? Kenapa orang tidak? Enggak tenang hidupnya. Banyak masalah, rungsek. Di dunia saja kalau redha itu tenang. Bagaimana kemudian di akhirat, ikhwan? Dia diberikan kehidupan yang Allah redha, berupa sorga yang nikmatnya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Itu yang baik timbangannya. Karena timbangan itu ada 2 macam, ada 3 macam. Ada yang setara, baik buruknya itu sama, 50-50. Ada yang timbangannya baiknya lebih berat, ada yang timbangannya jahatnya lebih berat. Kata ulama, kalau ketika ditimbang, sepakat nih para ulama, tidak ada khilaf, kalau kebaikannya lebih berat, direct masuk surga. Ya, tidak ada manusia menghadap Allah tidak punya kesalahan, pasti punya kesalahan. Ya. Tapi kalau seandainya kesalahan dengan kebaikan ditimbang, rupanya kebaikannya lebih banyak, antum direct masuk surga, nggak ada cerita. Tapi kalau seandainya keburukannya lebih berat, direct masuk neraka, nggak ada cerita. Tapi kalau yang sama 50-50, ini disebut A'raf. Ada dalam Quran itu surah Al-A'raf. Itulah ashabul A'raf, yang 50-50 amalannya itu orang yang paling akhir dihisab, tetapi karena rahmat dari Allah mereka dapat syafaat dan masuk surga. Tapi terakhir itu, ya. Makanya kenapa kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu di masa hidup Rasul, dia datang kepada Rasul, Rasul, aku kan sudah membantu kamu, bisa nggak aku meminta sesuatu kepadamu? Kata Rasul, apa itu Anas? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa wahai Anas permintaan? Ngomong saja. Kata Anas, aku ingin minta syafaatmu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, baik, saya akan lakukan. Nanti Anas, kalau seandainya kita tidak berjumpa di akhirat, jumpai aku, kata Anas, kata Nabi SAW, di telagaku. Kalau kau tidak dapatkan aku di telagaku, jumpai aku di titian Siratal Mustaqim. Kalau kau tidak dapati aku di titian Siratal Mustaqim, jumpai aku di tempat penimbangan amal. Karena aku tidak mungkin tidak kecuali ada di 3 tempat itu, di penimbangan amal. Timbang 3, badan kita, kemudian catatan kita, kemudian amal kita. Tapi yang memberatkan itu bukan badan. Kalau yang memberatkan badan, antum makan tidur masuk surga antum. Ya. Tapi bukan itu yang memberatkannya. Yang memberatkan nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan di hadapan Allah orang yang paling gemuk sagemuk-gemuknya. Ketika ditimbang, rupanya tidak lebih daripada sayap nyamuk timbangannya, ringan. Tapi ada orang yang kurus kering ditimbang, tapi karena amalannya luar biasa, berat pula tuh badan dia. Lihat Abdullah ibn Mas'ud, orangnya ceking sekali. Abdullah bin Mas'ud tuh sahabat Nabi, naik pohon kurma, datang angin, tersingkap jubahnya, nampak betisnya hanya tulang dibalut, kulit tidak ada dagingnya, saking kurusnya. Sahabat tertawa. Kata Rasulullah, la tadhaku, jangan tertawakan dia.
Dua betisnya Abdullah bin Mas'ud walaupun kayak gitu, kalau ditimbang di hadapan Allah lebih berat dibandingkan gunung Uhud, kata Rasul. Ya, karena yang ditimbang berat ringan itu bukan badan tapi amalannya. Itu yang akan menjadikan timbangan ini bisa berat, bisa ringan. Tapi kalau sampai kemudian ringan amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, akan dijungkirkan tuh kepalanya di bawah, kakinya di atas, ke neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah? Narun hamiyah. Itulah neraka yang panasnya, dahsyatnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Inilah secara ringkas surah Al-Qariyah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.